Sekarang 15.05. Ini di belakang truk ya, persis pinggir khusus roda 2, tapi kita ambil kanan. Banyak sekali sekarang ya. Nih spanduk-spanduk baliho partai. Kita lewat pemakaman jam 15 lewat 5 menit. Mungkin ini udah 15 ya. Dan saya hari ini tepat tanggal 31 Desember mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih sudah menonton beberapa video YouTube saya, dan terima kasih untuk supportnya ya, telah mendukung. Mungkin beberapa melihat atau mungkin ada yang melihat terus ya. Oh, udah ditebang semua ya. Kita mungkin rekaman ke situ ya, melihat ditebangnya nanti ya, kalau udah pulang saja ya. Terima kasih banyak ya. Merry Christmas and Happy New Year. Tepat besok sudah 1 Januari. Nah, sebenarnya saya punya rencana rekam jalan tol ya, karena ini hari libur. Nggak baca sih. Tadi perjalanan sangat puas ya, jalannya udah diperbaikin. Di tahun baru ini jalanannya udah diperbaiki. Bulan lalu sih belum, tapi jalanannya udah diperbaiki. Udah mulai banyak industri ya, tanahnya udah mulai banyak yang diratakan atau dikelola ya. Udah banyak beko-beko. Itu juga itu mungkin akan dibuat perusahaan lagi ya, semakin banyak ya. Ternyata prediksi saya benar, setelah kawasan area situ lalu area sini yang dikelola. Itu ada seperti piramid ya, itu apa kurang tahu sih, apakah sebuah tugu. Oh, itu atap perusahaan, bukan piramid ya. Itu atap dari gedung perusahaan. Mungkin sudah ada himbauan dilarang merekam ya saat perjalanan ini. Ya, ini untuk terakhir kali lah. Soalnya saya tidak begitu membaca ya. Udah minus mata saya ini. Tidak bisa berurutan membacanya, tadi urutannya banyak loh. Dan tindakan saya seperti ini tidak patut dicontoh, berkendara dengan sambil merekam ya, karena dapat membahayakan pengendara lain ya. Tapi di sini adalah kawasan yang sangat sepi ya, dan saya sekitar 20-30 km ya, paling kenceng sih 40 km. Banyak banget tuh
gedung-gedungnya udah mulai ada kacanya, mungkin ya belum ada kaca sih, tapi udah ada jendela-jendelanya tuh. Kalau dari HP mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari mata kelihatan sih. Ada yang lewat arah sebaliknya ya. Oh, banyak banget nih, jadi 2 proyek nih. Yang ini jembatan kali 100 meter, ini sudah banget ya. Kecepatan segini sih udah termasuk pelan banget nih. Sambil rekaman ternyata lupa setel alarm ya. Alarmnya lupa saya matikan. Ini ya, ini udah mulai rata sih sebenarnya, udah dari bulan November ini ya, tapi yang di arah kanan awal Desember ini berarti udah semakin banyak sih industri ya, pabriknya. Banget ya. Ada yang buang sampah sembarangan sih, kurang suka ya, apalagi di tengah jalan, di pinggir jalan ya. Semoga kalau udah ada pabrik-pabriknya, tolong ya di beberapa pinggir jalan seperti ini ada tong sampah khusus plastik, khusus alam ya, alami seperti itu, daunan, tong sampah lah. Ini sudah area wajib. tipe ini juga nih, ini ya banyak banget kalau sebanyak itu sih. Oh, lihat apa itu, hewan liar sih gitu, tak ada di sini ya. Nah, burung-burung ya, terutama burung-burung sudah semakin langka nih karena area tanahnya ya. Memang sih tujuannya untuk supaya banyak masyarakat bekerja ya, tapi serius nih, Banyu Putih, Subah, Plelen, Subah, Banyu Putih itu banyak yang apa ya, jalur sih enggak itu ya, jalurnya enggak khusus satu jalur untuk liburan tahun baru ini. Kita ke situ dulu ya, lalu nanti ke sini. Wah, ini tanah apa ya, tanahnya makin tinggi sih sepertinya kalau saya lihat-lihat. Nih, rencananya mau daftar pabrik sepatu ya, pabrik sepatu.
rekaman jalan tolnya awal Januari aja mungkin ya, tapi ini udah Desember sih. Harusnya kan Natal dan tahun baru sih rencananya saya rekamannya sekarang. Seandainya ada 10 GB lagi ya, 10 GB untuk rekaman lagu sih. Tinggi banget tapi bukan tingkat sih, kalau dilihat nggak ada lantainya. Pasti untuk naro sesuatu terus ditutupin ya. Sudah sih. Apa? Saya yakin tadi itu sudah ada peraturan dilarang sambil merekam ya, karena ini privasi, apalagi perusahaan besar ya. Bisa-bisa saya di itu di apa ya namanya, pokoknya saya bisa-bisa diawasi lah. Hanya motor nggak bisa kelihatan ya, mungkin waktu arah sebaliknya kita rekam saja. Ini banyak batu kasar, tanah, berarti ada truk ngambil tanah sih, ngambil tanah, putar baliknya di situ ya. Kayaknya sih truk kecil ya, ukuran yang kecil. Kalau yang besar untuk putar balik kan susah di arah situ. Ini gedung-gedungnya ya, sebenarnya banyak ya, tapi saya nggak tahu nama-nama perusahaannya. PT Internasional Teknik Selindo ini kayaknya bagian kimia ya, teknik kimia. Saya lupa. Bagus sih, kalau dari mata memandang sih indah sih. Demi kelangsungan hidup manusia kita merusak alam, tujuannya demi banyak pekerjaan, apalagi industri untuk saat ini sih belum digantikan oleh robot ya, masih tangan-tangan manusia yang melakukannya. Nah, yang saya dapat sih itu ya, informasi lowongan pekerjaan keramik. Nah itu ada tulisan, saya baca dulu ya, siapa tahu ada peraturannya. Ini kan ada peraturan ini nih. Ini sebenarnya melanggar sih. Saya bacakan, setiap kendaraan wajib mematuhi rambu lalu lintas kawasan. Masih nggak ada rambunya, lampu merah, lampu hijau, kuningnya, lampu aja masih nggak ada. Kendaraan dilarang parkir di badan jalan kawasan. Masih banyak karyawan yang parkir, bukan kami ya, bukan kami non pekerja, tapi para pekerja yang parkir di badan jalan kawasan. Bahkan masih banyak warung. Kecepatan berkendara di dalam kawasan maksimal 60 km per jam. Saya 20 ya, 20 atau 30 km, bahkan paling kenceng 40. Ini aja sepi ya, masih sepi jalannya, jadi aman lah. Binatang ternak dilarang dilepas atau berkeliaran di wilayah kawasan. Ini sih bukan perumahan elit, ini bukan tempat wisata, jadi aman. Dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kawasan. Tadi sih ada sih plastik botol,
saya lewat gludak gitu kena, nggak tahu itu sampahnya siapa. Pedagang kaki lima PKL wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengelola kawasan. Banyak pedagang kaki lima ya. Dilarang menjual minuman keras dan obat-obatan terlarang di dalam kawasan. Mau minuman keras, mau pedagang kaki lima, apalagi obat-obatan ya, apalagi terlarang. Ya jelas nggak boleh lah, kami waras lah, paham. Dilarang berjualan di badan jalan kawasan, sama aja kayak PKL. Sebenarnya saya pernah sih jajan di PKL itu ya, waktu waktu kemarin ya, rekaman jalan-jalan sak penake dhewe part berapa ya, part 7 mungkin ya, bukan part 8. Hormat kami PT Kawasan Industri Terpadu Batang, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi oleh pengelola kawasan. Makasih sih, tapi saya saranin sih dilarang merekam ya, apalagi kayak saya seperti ini, peraturannya dilarang merekam, buang air sembarangan, apalagi BAB, buang air besar. Itu sih saran saya, buang limbah semoga dilarang. Meskipun ini tanah ya, bukan tempat camping, soalnya bukan pendaki gunung yang nggak ada toilet terus kita harus boker darurat. Saran saya sih itu. Terus apa lagi ya selain rekaman, dan itu dilarang membuat kegaduhan ya. Peraturannya banyak ya, tapi ya banyak juga sih yang dilanggar. Yang melanggar belum tentu para non pekerja, tapi beberapa pekerja, karena minim parkir. Saya lihat sih minim kawasan parkir, tempat parkir. Dan kalau sudah jam istirahat, mereka itu makan di mana? Itu sih, makan minum di mana? Toh Pak Gibran aja mengusulkan makan dan minum susu gratis, itu berarti kan setiap perusahaan belum memberikan makan dan minum gratis, makan siang dan minum gratis. Ini ada danau ya, danaunya kecil, tapi kalau saya lihat di internet ada danau yang lebih besar ya, di Palkit Batang, seperti tempat liburan ya. Ada tulisan parkir motor lagi, situ nggak bisa putar balik. Ada banyak sih yang tanahnya diambil. Ini bagus ya. Ya saya rindu pohon sih, saya kangen gitu jalan-jalan zaman SMA doang ya. Itu merupakan memorial ya. Zaman SMA sih HP saya Nokia ya, Nokia Asia 202. Itu kamera spek rendah banget sih, spesifikasi kameranya rendah banget, tapi kalau di siang hari sih rekamannya bagus ya. Masih 3GP lah, bukan MP4, masih 3GP lah kameranya, tapi jauh lebih bagus waktu foto, bukan rekam video. Dan rekam video juga nggak bisa begitu lama ya. Kalau sekarang HP zaman sekarang bisa 1 terabyte memori internalnya, SD card, dan sampai 80-60 GB eksternal, memori eksternal. Bahkan ada yang sampai berapa ya, ada yang 1 terabyte ya, 1-2 terabyte ya. Enak banget pokoknya, orang yang kerja di sini enak banget sih.
apalagi saya yakin semoga warga Kabupaten Batang ya, terutama Kabupaten Batang bisa bekerja di sini dan diterima. Jangan terlalu seleksinya berat ya, minimal 1 tahun bekerja itu berat banget sih, memberatkan para calon pekerja, apalagi yang udah nganggur ya, udah lulus baru nganggur, setelah lulus masih nganggur, masih dibebankan dengan minimal syarat bekerja 1 tahun atau 2 tahun. Toh Pak Gibran aja cawapres 2 tahun udah mulai jadi itu ya, calon cawapres. 2 hari berpolitik udah jadi ketua umum partai politik. Kan serem banget ya, benar-benar oligarki sih, hanya berkepentingan saja ya, tujuannya menyejahterakan masyarakat, ternyata kebalikannya, mereka hanya mementingkan ego mereka, keinginan mereka, bisnis mereka. Kita udah lihat sendiri, tapi herannya banyak sekali hasil survei sementara dari beberapa pihak, banyak pasangan nomor urut 2, nomor urut 1, nomor urut 3 itu sedikit, apalagi nomor urut 3 ya, mungkin warga Jawa Tengah ya, mayoritas, nggak mayoritas juga sih, itu juga masih dibagi pendapat yang lain seperti pilih nomor urut 2 atau nomor urut 1. Ya selamat ya yang merasa votingnya yang paling banyak, semoga memang kualitasnya juga, pencapaiannya juga, tujuan untuk menyejahterakan masyarakat juga benar-benar dipentingkan ya, visi misi ya, bukan harus joget tiap debat, tiap ajang usul pendapat. Kami sih sebagai masyarakat sih terhibur, tapi toh joget juga udah ada di ini, izin ya, hari Minggu libur sih ya, puji Tuhan sih ada rezeki, tapi beberapa ada yang ditutup ya, beberapa nih, bukan beberapa, banyak. Nah ini rekam ini aja, weh gedungnya tinggi, youtuber, padahal sih bukan youtuber, apalagi kalau mereknya Apple ya, mereknya Apple, kameranya 3, weh orang kaya selamat ya, jadi youtuber udah punya pendapatan ya, amin sih, semoga ya. Ini banget, soalnya enak sih kita makan ini kayak itu ya, rumah sakit ya, mirip rumah sakit sih. Ini nggak bisa disebut proyek kecil tapi proyek besar, 1 triliun lebih ya, apa mencapai puluhan triliun. Kalau ratusan triliun sih logikanya sih belum sih, saya belum masuk. Untuk bangun jalannya, ratain tanahnya, itu sih puluhan triliun. Untuk bangun perusahaannya, mereka kan masing-masing
ibarat kata kayak bikin perumahan, bangun rumah sendiri, dan sudah ada lapangan tanahnya, ibarat kata gitu sih. Jadi modalnya nggak sampai ratusan triliun di kawasan industri ini, dan ini merupakan badan usaha milik negara, jadi bukan milik swasta ya. Ini semua nama perusahaannya, PT-PT-nya milik negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Oh, itu ditutup sih, jadi tutup. Gini aja ya, kita rekam ini, habis itu pulang untuk jalan tol di awal Januari saja ya, soalnya belum ada penutupan jalan ya. Kalau arah-arah sebalik itu sih masih kurang puas untuk rekamannya. Kalau gini sih enak nih. Enak banget ya. Wah, ini keramik sih setahu saya. Yang kita rekam ini yang arah kanan, PT Keramik Indonesia, kayaknya sih keramik. Soalnya kan ada tabung gitu bagian bahannya. Katanya sih akan ada itu ya, pabrik baterai listrik untuk kendaraan listrik. Apa jadi apa enggak ya, nggak tahu sih. Saya yakin 100% ya. Saya yang salah ini. Wah, ini bagus ya. Ini ya, itu ada keren. Yang kerja di sini semoga sejahtera. Harapan saya sih pabrik buruh aja 8 juta ya, tapi mungkin cuma cowok cantik dan cowok ganteng dan cewek cantik doang nih yang buruh digaji 8 juta. Berolahraga ya. Sebenarnya berolahraga di sini kualitas oksigennya sih sudah mulai kurang ya, meskipun di pagi hari karena minim pepohonan. Meskipun banyak rumput gini, tapi kan kualitas kadar oksigen berkurang.
sebenarnya sih ini masih termasuk bagus ya, nggak kayak di Weleri, nggak kayak di Pekalongan atau Batang. Kalau menghirup udara masih enak lah, masih seger. Tapi kalau udah di kota kayak Pekalongan, menurut saya loh, Pekalongan, Weleri itu sumpek ya, hidung itu langsung banyak upilnya sehari. Apalagi zaman saya kuliah ya, kuliah Semarang Banyu Putih, Semarang Kabupaten Batang, itu tiap hari ngupil saya. Upilnya penuh, upilnya lagi warnanya hitam. Mukanya ya jelas hitam karena debu-debu dari kota Semarang. Tapi sayangnya saya kuliah berhenti sih karena IPK, indeks prestasi kuantitatif, kok kurang tahu juga kualitatif kuantitatif namanya, saya lupa. IPK saya sih nggak sampai 3 ya, itu sih harusnya sih 3. Kalau nggak 3, orang tua kan udah kerja capek-capek ya, capek-capek bekerja orang tua, saya keluar. Kalau kita paksa juga sih bisa sih dapat pekerjaan, atau mungkin bisa dapat yang lebih baik dari IPK yang 3. Tapi kan nggak semua orang beruntung ya. Kalau semua orang beruntung sih, saya yakin sih banyak orang yang sudah kaya ya, sudah kaya raya. Mohon maaf ya suaranya kurang jelas. Ini ada pedagang kaki lima tadi lewat ya, masih kaki lima itu, belum yang kayak gurita perusahaan. Apa enggak pelanggarannya lebih banyak? Pelanggarannya sih bukan hanya jualan semena-mena di mana saja, pelanggarannya bisa korupsi, oligarki juga, tiap perusahaan ada ya. Tapi sih namanya karyawan bawahan ya mau gimana ya, manut-manut aja. Kayak anggota partai kan manut-manut aja. Ada voting jauh lebih banyak kayak P3, ada yang menyebut oknum, mereka memilih Pak Prabowo dan Gibran ya, dari koalisi P3, partai P3. Mereka pilih Pak Prabowo dan Gibran, sedangkan mereka berada di koalisi Pak Ganjar dan Mahfud MD. Ini ya keren-keren gini nih, ini lagi menancapkan sesuatu sih, menancapkan tiang ya, tiang-tiang baja. Jadi aman tuh boom. Kalau kami sih orang Jawa nyebutnya paku bumi ya, menancapkan paku bumi. Paku bumi itu udah dari dulu ya, dari zaman SD sih namanya paku bumi, saya ingat zaman SD, karena saya tahu itu karena jembatan ya, jembatan di Jalan Pantura. Kebetulan SD saya kan dekat Jalan Pantura ya, nancapin paku bumi ini ya. Mercusuarnya nggak pernah dipasang ya.
kita ambil kiri coy. Grand Transit ini pas polisi ya. Nggak tega ya kalau mau kencing gigi gimana ya. Tahan kencing seharian itu berat ya, apalagi BAB ini jalan tembus itu ya, jalan ke arah ya udah mulai sedikit sih. Tapi kalau hari Minggu saya yakin rame ya, apalagi waktu sunset ya, matahari terbenam. Ini sih belum jam 4 jam 5. Kalau jam 4 jam 5 banyak, tapi mungkin itu sudah di itu ya, sudah ada penanganannya, sudah ada penjaganya lah. Itu ya jalannya, perumahan, jalan yang gang tadi, ada Satpol PP mungkin ya, ada petugas pengamanannya, petugas yang mengamankan wilayah ini. Selain polisi di sini nggak tega sih saya. Kalau pipis, kencing, minum sih kayaknya di situ ada galon ya, air galon. Tapi pipis, apalagi buang air besar ya, apa enggak tersiksa mereka? Dengar sih digaji gede ya, dengar jauh lebih besar. Mungkin seperti menjaga hotel, bank. Di Papua itu ya ada masalah kematian gubernur atau bupati ya. Oh itu pabrik juga ya, pabriknya sampai bawah sini coy. Gimana ini coy? Oh itu udah ditutupin kaca ya. Sebenarnya udah dari November sih ditutupin kaca. Oh jembatan, oh jalan, mau dibikin jalan tol mungkin ya. Apa sih kurang tahu. Ini ada khusus jalan nih, beton jalan raya, struktur jalan nih. Tuh jembatan nih, jalan tol kah apa sih nih, kita tanya ya kalau ada. Lawan arah bos. Ini apa ya, masa sampai ke Kalimantan? Enggak juga gitu kan konsepnya, enggak mungkin sampai ke Kalimantan, tapi kayak jalan ya. Saya pikir pabrik. Tuh ada keren kayak durasi jalannya situ tadi. Ini wah banyak banget ya, padahal masih beberapa nih. Selamat datang Republik Indonesia. Oh udah Pak Jokowi kesini waktu itu, Pak Presiden kita Joko Widodo kesini melihat situasi. Enak ya, zamannya Pak SBY sibuk tanda tangan surat menyurat, zamannya Pak Jokowi sibuk jalan-jalan lihat proyek. Tapi sih kalau boleh jujur, saya sebagai
masyarakat jauh lebih suka ya sama Pak Presiden Joko Widodo ketimbang Pak SBY, karena jauh lebih dekat dengan rakyat miskin. Dia rela belusukan meskipun sudah jadi presiden, rela belusukan datang ke pemukiman warga, ke pasar, melihat harga ya, melihat harga sembako di pasar, mau ke mall sama cucunya, biaya apa ya, biaya itu ya, biaya tetap normal yang nggak dimahalin. Presiden kalau dimahalin mahal, nggak kayak artis ya. Kalau artis protes, kalau presiden bisa langsung di penjara itu penjualnya. Nah itu sih saya yakin 80 km ke atas ya, 100 km ke atas, orang-orang kayak gitu sih yang kurang suka saya. Apalagi motornya motor laki ya, yang kopling tangan kiri, kopling kaki, yang CBR, apalagi yang cc-nya banyak sampai 500 cc, 800 cc, 1000 cc, pasti ngebut. Ini saya tunjukin itu ya, kita tunjukin itu. Kayaknya rekamannya nggak jadi ya, rekaman untuk jalan tol ya, kasihan ya. Ini udah banyak sekali yang ditebang ya, tapi kawasan industrinya belum, pabrik-pabriknya belum ada rencana pembangunan. Lebih mahal nggak ya? Kalau orang cari cuan kan gitu, tiap tahun mahal. Tapi kalau ketemu sesama orang besar nih, mereka rela sih bikin harga tetap standarnya. Gitulah orang-orang zaman sekarang, harus lihat kedudukan, jabatan, kekuasaan. Kalau kita rakyat kecil mau beli rumah aja harga tanah segini, sekarang udah ada KPR nggak lunas, rumah disita. KPR itu apa sih? Jujur ngerugiin ya. Belum harus DP, bayar DP, cicilan. Kalau bayar cicilan per bulan ada bunganya. Smackdown. Wah, ini banyak truk, berarti ada rencana sini, ada rencana proyek pembangunan nih. Kita lihat-lihat aja dulu ya, sampai keliling-keliling aja kita. Untuk rekaman jalan raya tolnya sih besok ya, 2 hari lagi, tanggal 2 Januari atau 3 Januari ya. Lelen meleri Batang Semarang.
itu ya. Emang sih saya curiga karena banyak pohon ditebang, pasti mau dibangun pabrik ya. Ada beton ya. Harganya mahal enggak ya tanahnya? Apa sama seperti pembelian di awal, atau mereka sudah menyicil, atau mereka membeli cash, atau karena ini proyek BUMN sesama BUMN jadinya pembelian cash secara gratis atau ditanggung oleh pemerintah, meskipun itu perusahaan. Ini mungkin ya pabrik baterai listriknya di sini ya, kan gede banget nih, cabang-cabangnya banyak. Kalau satu petak tanah dengan jalan seperti ini kayaknya kurang besar ya. Mereka kan skalanya skala besar ya. Itulah gitu. Wah, puji Tuhan juga sih. Kalau malam ya, malam hari sih udah nggak ada itu orang-orang yang minuman keras. Mungkin ada ya, cuma nebak doang. Wah, udah sampai danau tuh karena hujan tuh. Situ enggak ya? Kita lihat aja ya sampai ujung. Waktu itu saya lihat sampai ujung sih. Ini ya. Itulah gitu. Enak banget ya. Takut diselidiki ya, lupa takut diselidiki karena rekam-rekam seperti ini. Tujuannya untuk apa? Ada yang tetap itu dia lewat jalur. Kita paksa ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf rekamannya enggak begitu serius nih. Kita ambil sini aja ya. Kita melanggar sih. Tapi ada satu pelanggar tadi. Nah, kita kesini, kita kepo lah. Kepo akan sebenarnya bisa sih putar balik, tapi kan gimana ya? Masalahnya kan untuk jalur sisi selatannya kita masih mau lihat. Aduh, kalau kita ke arah situ tadi bisa nggak ya? Maksudnya tetap bisa dilewati nggak ya? Karena ada itu beton. Tadi ada jalur tembus untuk ke kiri. Oh, banyak banget proyeknya. Apakah pabrik baterainya sudah dibuat? Untuk Catherine Norman, saya ini hanyalah orang nganggur ya. Kamu terima apa adanya dan saya terima kamu apa adanya juga. Kita baru berkenalan di Facebook. Saya penasaran sih, pengen lihat wajahmu. Mungkin kita video callan kapan saja ya. Pinginnya tiap hari satu. Tapi kalau kameranya butuh upgrade dan butuh biaya ya sedih juga ya. Apple jangan-jangan HP-nya iOS.
apple to apple, bukan door to door ya. Masih lama sih. Apa kita percepat saja kecepatannya? Itu 60 sih itu. Mobil tersebut 60. Tapi pelanggaran lalu lintas hari ini apa? Lampu sen dan rekaman. 2 pelanggaran hari ini. Bulan Januari aja ya, mungkin tanggal 2, tanggal 3 kita rekaman itu jalan tol. Kalau ada waktu sih, maksudnya kalau ada waktu, masih ada durasi waktu, nanti video waktu pulang kita rekam jalan tol aja satu kali, tapi durasi videonya nggak sampai 30 menit mungkin ya, di bawah 20 menit takutnya. Harusnya sih rencana saya sih minimal 20 menit. Cuma jan etes doang nih yang masih polos. Seberapa pantaskah kau? Keren banget ya. Kok keren ya? Norak banget saya. Ya, jalannya masih ditutup ya. Apakah kita melakukan pelanggaran lagi, Bu? Saya lupa loh, apa itu tembus Plelen ya? Jalan Tebu ya, Tebu bukan jalan sih, masih daerah Tebu. Kayaknya situ tembus Plelen ya. Apa harus lurus lagi ya? Oh, enggak sih, ini bukan tembus Plelen. Beda. Saya lupa. Iya kayaknya arah keluar Plelen. Sini bener. Lupa jalannya. Kecil soalnya. Ingatnya jalannya dua jalur satu arah. Nggak usah aja ya rekam jalan tolnya. Nah, 56 menit.
aja ya. Ini 57 menit. Mohon maaf batuk. Tapi ini lihat nih, masih itu dua arah, bukan satu arah. Masih dua arah ya. Ya, kita ambil arah kanan gang selanjutnya. Ada yang bersepeda ya. Jalanan di sini rata sih. Jalanan ditutup, ternyata ada tulisan jalanan ditutup. Jalanan sini rata. Karena rata, jadinya enak untuk main sepedaan. Doain aja ya kalau saya kaya, olahraga naik sepedanya di sini aja ya. Doain aja. YouTube aja kan. Satu akun sih saya pinginnya 20 akun. Biar makin banyak duitnya.
banget deh kalau nanti kita pulang terus ini ya, dan masih ada kapasitas data ya, kita akan rekaman. Semoga saja 11 GB saja ya kapasitas datanya, biar rekaman sampai sejam. Suara gemuruh angin. Ada lapangan tuh, lapangannya di Baba juga ya. Ini juga loh. Saya pikir pabriknya satu kloter sini, satu kloter petak sini. Pabrik itu katanya apa? Nah, yang ini yang lebih luas, pabrik baterai listrik. Sebenarnya sih kalau untuk kendaraan listrik juga sih kuat ya, semoga SMK ya, SMK bisa dibikin di sini. SMK bisa bikin di sini.
sawah. Kayaknya ini udah bukan sektor kawasan industri. Seingat saya sih tanahnya dulu udah segede itu ya. Kenapa tiba-tiba bisa setinggi ini tanahnya? Wah, udah lapar sih. Enggak. Dena lokasi K5 2025 ini ya, 2024 ini justru dipilih ya. Banyak banget ya. Saya yakin ada kong kali kong nih, bagi-bagi hasil. Ya yang diuntungkan ya orang-orang di atas. Mau apapun demo ini itu ya kita lihat sendiri sih Indonesia. Ada jembatan ya. Oh sudah sampai, itu berarti kita udah sampai di sini nih, ujung jalan Sumatera 7B, kapling tanah. Banyak banget ya. Kayaknya sih pabrik baterai itu cuma wacana doang ya. Ya, apalagi kita diiming-imingi terus, selalu diberi bumbu-bumbu manis yang pada akhirnya sesuai kenyataan pahit.
sudah ditebang. Maka ini yang disebut namanya tapi sih bikin proyek ini sih orang-orang pinter ya, kayak saya ini masih butuh banget. Meskipun saya miskin, semoga ada informasi ilmu pendidikannya ya. Seperti tanah untuk gitu ya, enak banget naik sepeda di sini ya. Nanjak turunannya sih tingkat kemiringannya masih normal, masih aman. Oke ya, kalau saya kaya sih naik sepedaan di sini aja. Tapi saya pengen kerja di sini juga. Gimana ini gimana? Loh, ada promosi spanduk rumah ya, perumahan. Tapi promosi baliho politik tetap berarti mereka di kawasan industri. Unik. Bensin sih masih segini sih. Oke lah, kita ke sana lagi ya. Udah dulu ya, makasih udah nonton.